Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devri Ilhadi. Jabatan saya Staf Operator Junior 2 Boiler. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengoperasian udara bakar pada boiler CFB PLTU Tenayan 2x110 MW. Baiklah, kita masuk ke konsep dasar dari boiler CFB. Pertama, circulating, yaitu terjadinya sirkulasi batubara yang belum habis terbakar dari furnace ke cyclone, kemudian masuk ke seal pot dan kembali ke furnace. Kedua, fluidized, yaitu penghembusan udara primer untuk menjaga material bed dan batubara tetap melayang di dalam furnace. Yang terakhir, bed, yaitu material berupa partikel-partikel kecil atau pasir kuarsa bottom ash yang digunakan sebagai media awal transfer panas dari pembakaran HSD ke pembakaran batubara. Primary air fan berfungsi untuk fluidizing furnace, cold distribution air burner under bed, air burner on bed, dan terakhir sealing di cool feeder. Secondary air fan berfungsi sebagai udara bakar, pengatur O2 konten, serta untuk sealing pada furnace. High pressure fluidizing fan berfungsi untuk membubbling bed material pada seal pot agar tersirkulasi kembali ke furnace. ID fan berfungsi untuk menjaga pressure di dalam furnace dan membuang flue gas melalui stack atau chimney. Bekerjalah sesuai dengan SOP atau instruksi kerja dan pakailah APD menyesuaikan dengan kondisi pekerjaan. Kita masuk ke tahap persiapan di lokal. Pastikan breaker AL fan, ID fan, HP fan, PA fan, dan SA fan dalam kondisi energized. Persiapan start ID fan, yaitu pastikan tidak ada aktivitas maintenance di lokal. Pastikan peralatan di lokal aman. Pastikan outlet posisi close dan inlet posisi close. Lanjut ke close cooling. Pastikan close cooling sistem normal operasi, temperatur bearing normal. Terus untuk level oli bearing itu pada level 50% minimal. Di sini dapat kita lihat. Selanjutnya ada parameter vibrasi motor di sini. Dapat kita pantau setelah ID fan beroperasi. Lanjut ke persiapan start HP fan. Ada beberapa poin yang harus kita cek sebelum start HP fan. Pertama, close cooling sudah operasi normal 0,3 MPa. Terus untuk level front bearing, level oli front bearing itu sudah posisi level 50%. Di bagian belakang ada level oli rear bearing. Kita pastikan levelnya cukup 50%. Untuk di bagian parameter vibrasi kita bisa amati saat sudah beroperasi. Dan ini untuk pressure outlet dari HP fan ketika setelah operasi. Lanjut ke persiapan start PA fan dan SA fan. Untuk persiapan awal kita cek kondisi level oli minimal 50%. Cek kondisi outlet damper posisi close dan posisi inlet damper juga harus close saat awal start. Kita lanjut untuk pengecekan di kondisi temperatur bearing rear dan front. Ini untuk temperatur front bearing dan rear bearing. Normalnya 45 derajat saat beroperasi. Jangan lupa kita cek juga untuk sistem coolingnya. Cooling sistemnya sudah beroperasi normal. Dan ini parameter vibrasi.
Setelah dipastikan semuanya kondisi aman di lokal untuk semua fan, jangan lupa laporkan ke operator DCS bahwa fan siap dioperasikan. Kita masuk ke pengoperasian DCS. Yang pertama, ID fan. Pastikan inlet sama outlet damper posisi close. Pastikan interlock outlet dampernya sudah posisi on. Kita cek untuk permit startnya, permit start. Sebelah kiri inilah permit start. Sedangkan yang sebelah kanan ini adalah permit trip yang menyebabkan ID fan itu trip. Bisa kita lihat di sini. Terus untuk ini adalah protection switch. Ini kalau kita on kan untuk permitnya aktif. Lanjut ke start ID fan. Kalau sudah aman, langsung kita start ID fan. Ketika sudah running, kita bisa adjust inlet dampernya untuk mengatur pressure furnace. Kita jaga minus 100 sampai minus 200 PA. Kita lanjut untuk start HP fan. Untuk persiapan start HP fan, kita pastikan untuk outlet valve yang berada di seal pot ini posisi open. Ada dua jenis valve di sana. Yang pertama lifting, terus yang kedua distribution. Untuk pembukaan valve-nya kita adjust 25% dan 15%. Terus selanjutnya kita pastikan permit start HP fan sudah terpenuhi atau belum. Kita cek dulu untuk permit start sebelah kiri sama permit sebelah kanan, ini adalah permit tripnya. Ketika permit startnya sudah terpenuhi, kita bisa start HP fan. Kita run HP fan. Ketika HP fan sudah running, kita pastikan pressure di cyclone menuju seal pot itu minus, menandakan udara sudah tersirkulasi dengan baik. Selanjutnya kita cek untuk pressure outletnya HP fan itu sendiri. Itu pressure-nya harus di atas 35 kPa. Kita lanjut untuk start PA fan, primary air fan. Pertama kita pastikan untuk MOV outlet dan inletnya posisi close. Kita pastikan interlock MOV outlet posisi on. Kita pastikan untuk permit startnya PA fan terpenuhi. Setelah itu kita pastikan line outlet PA fan yang mengarah ke windbox atau bagian bawah furnace yang digunakan untuk udara fluidizing. Ada 6 valve di sana. Yang tengah-tengah ini adalah valve utama windbox. Terus ada 2 sisi kiri dan 2 sisi kanan. Itu adalah valve untuk underbed. Sementara kita buka dulu 100% untuk 6 MOV nya sebelum running PA fan. Untuk udara PA juga ada yang mengarah ke samping kiri kanan furnace. Itu adalah udara untuk on bed burner. Udara PA hot ini juga dialirkan menuju ke outlet cool feeder. Di sana berfungsi sebagai cold distribution air. Kita lanjut untuk start SA fan. Ketika PA nya udah running tadi, kita lanjut start PA fan. Untuk persiapan kita pastikan outlet dan inletnya posisi close, terus interlock outletnya sudah posisi on. Kita pastikan lagi untuk permit startnya sudah terpenuhi atau belum. Ketika permit startnya udah terpenuhi, maka kita sudah bisa running untuk SA fan-nya. Ketika SA sudah running, kita perhatikan selalu untuk pressure furnace. Kita jaga minus 100 sampai minus 200 PA.
juga untuk mengatur dua konten. Dapat kita lihat di sini untuk outlet SA fan itu menuju ke bagian samping furnace. Ada 4 sisi lower itu berfungsi untuk mengatur temperatur di bed temperaturnya, dan ada 4, 2 kiri dan 2 kanan untuk upper itu untuk mengatur temperatur menuju ke cyclone. Terima kasih atas perhatiannya. Terlebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.